Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Viveclusion. Di sini Yahya Aminullah. Di tutorial ini kita akan belajar gimana caranya buat animasi seperti ini. Yap, keren sekali. Kita mulai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Ya, seperti sehingga saya semakin semangat dalam membangun channel ini. Oke, di sini kita akan belajar dari modeling, simulasi sampai rendering. Dan sejak kita mulai, kita awali dengan membuat dengan rectangle ini. Rectangle ini berfungsi sebagai objek dasarnya. Kita ubah nilai width menjadi 200 seperti ini dan kita make editable. Setelah itu kita pergi ke point mode, kita ingin menghapus bagian sebelah kanan sini sehingga menjadi seperti ini. Kita rotate gunakan rectangle selection mungkin supaya lebih cepat. Setelah itu kita putar 90 derajat seperti ini. Oke, selanjutnya kita bevel bagian pinggir ini. Kita select keduanya seperti ini, kita klik kanan dan chamfer. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Iya, mungkin seperti ini. Kita mungkin 70 saja. Oke. Bagus, sejauh ini kita masukkan MoGraph, yaitu cloner. Kita ingin mengclone rectangle ini, kita masukkan ke clonernya. Dan kita pergi cloner dan kita tingkatkan menjadi 11. Kita boleh terserah teman-teman. Nah, untuk mengaturnya ini, kita dapat mengaturnya lewat p.y ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Supaya bentuknya spiral, teman-teman tinggal gunakan twist. Yaitu tinggal pergi ke twist seperti ini. Dan agar terkena dampaknya, kita ubah ini menjadi group object tentunya. Dan di twist, kita tingkatkan angle menjadi 60. Dan ubah mode-nya menjadi unlimited. Sehingga terkena dampak semuanya seperti ini. Jika limited ini hanya di bagian sini saja, objek yang di dalam kotaknya itu. Oke. Nah, supaya objek ini menjadi mesh, kita perlu memasukkan metaball. Nah, jadi kita pergi ke modeling, metaball. Dari null object ini masukkan ke metaball. Nah, di metaball ini agar lebih berbentuk lagi, kita ubah whole value menjadi 667. Jangan khawatir mengapa menjadi seperti ini, dikarenakan kekurangan subdivision atau kekurangan resolusi. Jadi kita ubah editor subdivision mungkin menjadi 15 seperti ini, atau mungkin jadi 15. Ini ada editor subdivision, ada render subdivision. Yaitu render subdivision, jika kita render maka subdivisionnya sebanyak ini. Sedangkan editor subdivision hanya di viewportnya saja. Kita klik exponential valve. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Oke. Mungkin render subdivision ini kita ubah menjadi 10. Ya 10 saja. Oke, keren sudah. Atau mungkin 15 saja untuk sejauh ini. Nah, seperti ini. Kita duplicate. Kita ingin membuat bagian kulit dan bagian inti. Kita duplicate seperti ini. Ini kulit dan ini inti. Nah, untuk intinya ini kita ingin lebih kecil tentunya. Kita gunakan metaball. Jadi klik kanan di objek sebelum metaball ini, kita klik kanan Smooth Tag metaball. Nah, ini dia. Ini fungsinya memodifikasi sedikit informasi dari null object ini untuk metaballnya ini. Dan di radius ini, nah ini dia ada strength, ada radius. Kita ingin modifikasi radiusnya saja. Jadi jika kita lihat di sini mungkin kurang jelas display. Nah, seperti ini mungkin. Jika kita kecilkan ini mungkin 18. Nah, itu dia ada ruang di sini. Terus itu ruang. Ini bagian inti dan ini bagian kulitnya. Oke, cukup sedikit sekali di situ. Dan tak bagus sejauh ini. Mungkin kita kurang subdivision untuk bagian luarnya ini. Mungkin kita ubah ini menjadi 10. 10 seperti ini. Sehingga lebih banyak subdivision di situ. Oke. Jadi ini kita make editable kedua objek ini.
make editable. Nah, kalau make editable, bagian mana yang diambil? Yaitu bagian render subdivision ini yang diambil. Jadi render subdivision make editable. Nah, sehingga tidak berubah itu kan. Dan juga inti ini bagian render subdivision yang diambil datanya. Nah, make editable. Kita delete ini. Sekarang ada kulit, ada inti. Kita hide sementara untuk intinya ini. Kita ingin bermain dengan kulitnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap simulasi. Untuk simulasinya kita ingin menggunakan cloth. Nah, ini dia. Kita klik kanan, simulation tag cloth. Jadi kita play, maka tentunya akan jatuh ini. Nah, seperti itu. Tentunya kita tidak ingin jatuh, kita tinggal pergi ke forces dan ubah gravity-nya menjadi 0. Dan cukup seperti ini. Dan kita cek use tear ini, berarti kita ingin memberi efek robekan. Tear artinya robekan atau tangisan, ini bisa jadi. Dan use tear dan juga force sama bagus sudah. Dan ya, oke, mungkin seperti ini saja. Nah, untuk memberi efeknya, efek seperti robekannya, kita perlu objek yang mempengaruhi objek ini. Gimana caranya? Kita ingin menggunakan attractor. Nah, ini dia attractor. Ini adalah tag emitter. Sebenarnya ini berfungsi untuk partikel. Jadi berfungsi juga untuk dynamic keseluruhan rata-rata. Kita masukkan attractor di sini. Ada yang namanya ini sudah selesai. Coba kita lihat. Nah, itu terlihat sedikit berpindah tempat. Nah, itu dia. Mungkin kurang kuat gayanya. Ubahnya menjadi 3000 mungkin. Nah, kenapa kok begini? Kita perlu menerangkan bahwa kulit ini adalah cloth ya, pakaian namanya ya. Ya, rata-rata kulit dan pakaian itu jika di dynamic hampir sama sifatnya, jadi kita perlu menerangkan cloth. Nah, ini ada cloth surface. Nah, seperti ini. Dan sekarang jika kita play, ubah subdivision menjadi 0 dulu supaya tampak lebih cepat. Nah, seperti ini. Tampak lebih keren, bukan? Tampak seperti jurusnya Kakashi. Oke. Kita tidak ingin tarikan tentunya. Yang kita inginkan adalah dorongan keluar seperti ini. Kita ubah menjadi negatif saja, tambah negatif sehingga menjadi seperti itu. Oke. Kita animasikan sekarang dari atas ini. Tentunya kita perlu menggunakan valve dan area mana saja yang kena. Ubah ini menjadi sphere. Kita tingkatkan size-nya menjadi 350 mungkin. Seperti ini, dan ini 200. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan keyframe dan frame 90. Nah, seperti ini. Sekarang juga kita play. Oke, keren, kita punya animasi seperti itu sudah. Kita ingin bermain dengan drag-nya sekarang, yaitu seperti terjun payung, memperlambat bagian dari dynamic ini, dari simulasinya. Jadi kita pergi ke ini, ke dynamic tag dari cloth-nya ini, dan selanjutnya kita pergi ke drag. Ini dia di forces ada yang namanya drag. Kita beri nilai 5. Coba kita play. Nah, itu dia akan diam di sini, tampak lebih seperti mikroskopis. Itu sangat kecil tentunya. Nah, oke, keren sudah. Sekarang kita pergi ke intinya ini sebagai collidernya. Dan untuk membuatnya menjadi collider, kita klik kanan di sini, simulation tags dan cloth collider. Nah, langsung saja kita cas sekarang ini supaya lebih cepat.
langsung kita pergi ke mana ini, ke cache dan calculate cache. Dan yes, oke, kita tunggu sampai selesai. Dan oke, saya selesai simulasinya. Jadi kita play. Sebelumnya saya ingin mengubah ini menjadi ground shading, sepertinya tambah lebih bagus. Dan jika kita play, nah itu dia. Jika teman-teman ingin menginginkan jumlah sobekan yang banyak, teman-teman dapat mensubdivide sebelum render ini, sebelum simulasi, sehingga hasilnya tampak lebih keren tentunya, tapi itu akan sangat berat. Oke, kita masukkan kamera sekarang. Jika teman-teman turn off attractornya ini tidak masalah, karena sudah di cache. Nah seperti ini, ada simulasinya sudah. Oke, kita pergi ke kamera dan kita add kamera, dan kita pergi koordinat, kita rotate seperti ini sehingga tampak lebih epic tentunya. Oke, mungkin di frame awal seperti ini. Oke, kita pilih bagian yang bagus di sini. Kita set keyframe dan 100 frame 90. Tarik bawah seperti ini. Ya mungkin seperti ini. Oke, coba kita play. Oke, pick. Supaya tambah lebih bagus, teman-teman dapat masukkan trigger object di sini di cloud surface. Nah itu dia, subdivision seperti yang saya katakan tadi, dan juga mungkin thickness. Nah, tampak seperti kulit sedikit tebal di apa namanya di kulitnya itu. Jangan khawatir jika teman-teman melihat seperti ini, kita akan mengakalinya lewat shader kita nanti, lewat material. Oke, sekarang kita akan memasukkan material untuk objek ini. Gimana caranya? Ya cukup gunakan material, mungkin 3 material. Yang ini adalah sky, terus yang ini adalah inti, ini adalah kulit. Nah seperti ini. Dan di inti ini kita awalkan inti dulu. Kita ingin menggunakan shader yang ada di Cinema 4D ini. Color kita gunakan noise seperti ini. Ubah noise menjadi dent, apa namanya, dent nggak salah. Mana itu? Nah dance. Nah seperti ini. Dan juga colornya kita ubah menjadi warna biru. Nah, seperti ini kita masukkan luminance, yaitu Fresnel ya, bukan gradient. Dan kita masukkan warna biru seperti ini. Tampak lebih keren. Masukkan reflectance, masukkan tidak perlu. Kita ingin tajam ini. Yap, seperti ini. Kita masukkan bump. Kita bisa noise. Nah, cukup sudah seperti ini. Dan selanjutnya kita kulit ini. Kulit kita color warna hitam. Masukkan bump, noise. Ubah noise type menjadi luka. Dan juga teman-teman perbandingan global scale-nya ini, brightness, kontras kita tingkatkan. Nah seperti ini, sehingga antara hitam dan putih terlihat jelas, antara black dan buruk terlihat jelas. Nah seperti ini. Ups, mungkin terlalu besar. Nah seperti ini. Oke, terlihat situ permukaannya kasar. Untuk melihat lebih jelas, teman-teman dapat pergi ke open window dan apply seperti ini. Ini proses rendering sedikit dan tampak bagus bukan di situ? Ya mungkin seperti ini. Visualizer-nya mungkin. Dan di reflectance, width, height,
dan mungkin apa namanya, kita masukkan add CGX. Ini agak lama tentunya, mungkin kita close saja. Dan roughness, nah seperti ini, kita masukkan layer Fresnel, kita gunakan dielectric. Nah seperti ini, kita IOR kita tingkatkan mungkin. Oke, keren. Selanjutnya kita apply materialnya ini, kulit ke kulit dan juga inti ke inti. Oke, di sini UV-nya tidak jelas. Inti ini ubah menjadi cubic. Nah seperti ini, mungkin ini 25, tampak lebih banyak di situ. Dan di apa namanya, di kulitnya ini ubah menjadi cylindrical. Jadi seperti ini. Untuk bermainnya, teman-teman tinggal bermain dengan mengaturnya, bermain dengan nilainya ini, atau mungkin cubic, terserah teman-teman. Nah cubic tampak lebih bagus ternyata. Oke, jadi kita play. Apa lebih bagus di situ? Oke, keren sudah. Oke, kita masukkan shadingnya sekarang. Kita sky ini, kita masukkan pergi ke luminance tab mungkin. Kita ingin menggunakan hanya reflection saja, dan kita lihat. Saya akan pilih backlight dari video copilot. Saya akan pilih nah ya, ini mungkin open, no. Nah seperti ini, keren. Dan kita blur mungkin 15. Nah luminance kita buat sky. Ini hanya memberi reflection saja. Coba kita apply. Nampak keren di situ. Oke, kita masukkan shading sekarang. Shading. Nah, di sini terlihat viewportnya. Saja. Masukkan light. Seperti ini, kita taruh sebelah sini mungkin. Oke. Seperti ini. Coba kita lihat. Oke, bagus. Dan kita duplicate lagi lightnya. Taruh sebelah sana. Dan ini warnanya sedikit biru seperti ini mungkin. Coba kita render. Oke. Mungkin bumpnya ini terlalu besar. Kita pergi kulit ini, bump. Strength-nya kita kecilin sedikit. Nah seperti ini, mungkin 11. Oke. Yang kita besarkan bumpnya ini mungkin global scale 250. Ini tampak lebih keren di situ. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Kita review, mungkin ada yang salah. Oke, ini bagian inti selnya kurang apa namanya? Kurang kecil. Kita pergi ke inti sel sini. Kita kecilin mungkin 5% saja. Perubahannya tidak terlalu jelas itu. Coba kita ubah ini menjadi cylindrical. Coba render intinya ini. Iya, mungkin seperti itulah. Oke, selanjutnya
kita masukkan shadow tentunya di sini di light, shadow, soft. Coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Mungkin sebaiknya kita reflectance, tidak ingin roughness terlalu besar seperti ini. Oke, terlihat sedikit reflection di situ. Oke, bagus sejauh ini. Coba kita pause dulu video. Oke, selanjutnya mungkin kita modifikasi intinya ini supaya tambah lebih epic lagi. Kita masuk ke sini, ubah global scale mungkin menjadi 25 sehingga lebih kecil, dan juga BAM-nya ini kita ubah ini global scale mungkin menjadi 25 juga. Coba kita render dan nampak lebih kecil situ, mikroskopis. Dan BAM-nya ini mungkin kita tingkatkan seperti ini. Oke. Dan teman-teman juga dapat menggunakan material yang lain, mungkin ini juga dance. Kita dapat menggunakan Naki mungkin. Banyak sekali corak yang berbeda di sini. Atau mungkin luka mana itu? Notaus. Keren sekali. Luka. Tinggal bermain dengan brightness dan kontrasnya ini. Bahkan teman-teman juga dapat memasukkan layer di sini. Oke, bagus jauh ini. Selanjutnya kita ingin merender animasinya ini. Kita pergi ke Elite Render Settings, mungkin kita masukkan effect, ambient occlusion, effect global illumination. Atau mungkin sebaiknya tidak usah supaya render lebih cepat. Seperti ini tambah lebih keren. Dan kita gunakan physical render tentunya. Dan kita juga ingin memasukkan beberapa passes tentunya di sini. Dan passesnya di save, multipass, kita save, kita taruh di x50 di new folder. Beri nama render. Di sini render namanya cell. Mungkin oke, kita tunggu di sini. Yang folder kita rename, kita beri nama cell seperti ini mungkin. Kita render. Nah, seperti ini. Kita tidak ingin regular image, kita Ctrl X seperti ini, uncheck save-nya. Kita ingin di multipass. Nah, ini dia. Ctrl V. Ubah ini menjadi EXR. Nah, itu EXR. Open EXR. Nah, ini dia. Multi layer file dan multipass, kita add image layers. Nah, seperti ini. Kita uncheck yang tidak perlu. Seperti ini. Specular, atmosfer kita tidak punya, dan caustic, dan ya cukup seperti ini. Ambient reflection, kita perlu illumination tentunya. Masukkan multipass.
illumination. Material luminance juga hampir sama keduanya ini. Post effect tidak ada. Nah, seperti ini. Oke. Cukup. Dan tinggal kita render. Oh ya, resolusinya saya lupa. Mungkin lock ratio seperti ini. All frames. Frame step 90 frame. Depth, lock ratio, dan ya, kita render sekarang. Oh ya, sebelum render saya lupa satu hal lagi. Masukkan depth bus. Nah, seperti ini. Kita ada depth di situ. Nah, sangat penting untuk menciptakan depth of field di post production dan render to picture viewer. Oke, kita tunggu sampai selesai ini. Oke, sekarang After Effects. Sekarang kita import silindernya. Kita profile, import file, dan kita beri render. Ini dia. Kita gunakan OpenEXR sequence dan kita import. Kita masukkan ke new composition. Oke, keren di situ. Gimana caranya? Contohnya gunanya dari render PSS ini, kita beri nama ini base dulu seperti ini. Teman-teman ingin masukkan glow di warna birunya ini, tinggal duplicate Ctrl D, dan setelah itu kita beri nama glow dan kita masukkan ekstraktor di sini. Nah, seperti ini. Di ekstraktor kita buka ini, ada yang namanya illumination. Nah, kita cari yang lain. Material luminance. Nah, ini dia. Hanya warna birunya saja di situ. Dan kita klik kanan, blending mode, dan add seperti ini. Dan masukkan glow ataupun fast blur mungkin. Nah, seperti ini. Terlihat ada glow di situ. Nampak lebih keren. Dan duplicate lagi glow 2, ada yang namanya material luminance atau ambient. Oke. Nah, ini dia bedanya. Jika kita lihat blending mode normal seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan curves untuk mengatur. Jika teman-teman punya masalah dengan namanya color space-nya seperti ini, namanya masalah dengan color space, sebenarnya teman-teman tinggal pergi ke sini, tekan Alt dan Control seperti ini, sudah 32 bit per channel, dan linearis sRGB ring space. Nah, ini tampak lebih spesifik. Nah, itu dia. Blending mode dan screen. Bisa lihat teman-teman tinggal bermain, masukkan partikel mungkin, menggunakan partikular, dan masukkan curves mungkin, atur seperti ini, sedikit red mungkin, blue-nya dikurangi, dan atau mungkin hue saturation tampak lebih menyala. Hue saturation, seperti ini, tampak lebih keren bukan? Teman-teman juga dapat memasukkan post product depth field. Ctrl D ini kita beri nama depth, dan setelah itu kita hapus ini hue saturation, curves, glow yang kita butuhkan ekstraktor ini, dan kita ambil depth dan taruh red ini, kita gunakan depth. Mana itu depth? Nah, ini dia depth alpha.
Oke, sehingga menjadi seperti ini. Dan di blending mode tentunya kita kembalikan normal dan kita beri compose ini Ctrl Shift C. Atau sebelumnya mungkin teman-teman tinggal tweak dulu jaraknya ini. Masukkan level mungkin. Level. Nah, itu dia, atur input black-nya seperti ini. Input white. Ya mungkin seperti ini, dan kita terlihat di situ dengan mengatur input black-nya ini kita mengatur bagian gelapnya saja seperti ini. Dan kita beri compose ini Ctrl Shift C, dan move attribute kita beri nama depth. Nah, seperti ini. Kita buat layer, new adjustment layer. Ini berarti kamera lens blur, dan kita beri nama ini dove. Seperti ini. Blur map, kita beri depth. Kita turn off matanya ini. Nah, sangat keren bukan? Nah, seperti ini. Terlihat beberapa bagian di blur sini dengan menggunakan dove-nya itu. Dan ya, seperti ini teman-teman dapat meningkatkan highlight-nya, gain-nya mungkin sehingga tampak lebih terang harusnya. Dan mungkin meningkatkan blur-nya mungkin 10, tampak lebih ngeblur seperti itu. Dan ya seperti ini, tinggal mengatur di focal distance-nya di mana arahnya. Nah, itu terlihat perbedaannya bukan? Ini. Nah, itu dia. Ya, seperti ini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Teman-teman tinggal lanjutkan sendiri buat kreasi yang sebenarnya mungkin bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.